Para terdakwa sehat ya. Hari ini sudah memanggil 13 orang saksi, tapi yang menyatakan setuju untuk hadir ada 5 orang. Ada satu yang nanti bisa hadir di jam 1 siang. Iya. Jadi yang hadir 5 orang. Yang hadir Sekarang 4 orang. 4 orang. Itu Silakan untuk saksi Stephen Kando memberikan keterangan untuk semua. Saksi Ratnawati dan saksi Dona memberikan keterangan untuk terdakwa Steve Kebal. jadi tetap hak untuk menentukan kalau bukan saksi. Baik, Christopher Wendinusa. Ratnawati. Saksi Dona. saya 69 laki pastinya saya tinggalnya di Mayuna, Kelurahan Tanjung Batu. Nah, terus Jamal Kristen, kemudian swasta. Sekarang swasta sekarang ikut istri. Dulu waktu gubernur ya. Betul. Kenal dengan para terdakwa. Kenal sekali. Semuanya. Semuanya. Tapi tidak ada hubungan keluarga. Tidak. Hubungan pekerjaan pernah. Nanti disumpah ya Pak ya. Siap. Deo pergi party. Ya, benar namanya. Lahir di Manado, 14 September, realisasi lingkungan 3 ya. Kamu Kristen disumpah dulu ya. Bapak Ibu. Diikuti secara bersama-sama. Demi Tuhan, saya bersumpah Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang benar. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saya mohon. Tentang wakil gubernur ya. Pak menjabat wakil gubernur dari tahun berapa sampai tahun berapa? Jadi Pak, kemudian ingat saya dari tahun 2015 Februari 2020. Februari 2025. Tahu saudara tentang pemberian dana hibah dari Pemprov Sulawesi Utara ke Gemini? Tahu betul. Saudara tahunya itu seperti apa? Saya tahu karena itu kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan institusi-institusi keagamaan. Khusus Gemini saudara ikuti tidak? Saya ikuti Pak. Ikuti. Nah, Gemini itu menerima dana hibah dari Pemprov itu di tahun-tahun berapa? Maaf Pak,
Betul ya. Awalnya di tahun berapa masih ingat atau tidak? Nah, saya dilantik 2016 dengan saya sudah mulai. Sudah ada. 2016 itu sudah ada pemberian dan gubernur Setahu saya sudah ada kepada Gemini. pada itu. Apakah sebagai wakil gubernur ya, saudara punya peran dalam proses pencairan pengelolaan dana hibah itu? Ada nggak peran saudara dalam kapasitas sebagai wakil gubernur? Ini yang juga sesuai tugas dan kewenangan saya sebagai gubernur. Saya sebatas mengetahui saja untuk penetapan dan pencairannya bukan kewenangan saya. Penetapan dan pencairan bukan kewenangan saudara. Saya tadi kalau tidak salah ada baca keterangan saudara begini, saudara itu pihak yang diminta untuk paraf pada penerbitan surat keputusan. Itu yang begitu peran saudara. Dalam semua surat para Kalau ditandatangani gubernur, saudara harus paraf. setelah Pak Sektor saya Ya, maksudnya kalau surat itu ditandatangani gubernur, jadi sebagai wakil harus atau pilihan untuk paraf di situ. harus Ya. Selama saudara sebagai wakil gubernur, pernah tidak saudara memanggil sekda atau kepala biro atau sampai kepada tingkatan di bawah mereka itu terkait dengan proses pencairan maupun bagaimana lembaga itu mendapatkan dana hibah? Saudara pernah nggak memanggil, membicarakan atau memberi instruksi kepada orang-orang yang saya sebut tadi selaku orang-orang yang berada di bawah kendali salah satu saudara yang selain itu? minta maaf Yang Mulia. Iya. Karena bukan kewenangan saya tidak pernah memanggil. Tidak pernah memanggil, tidak pernah berkoordinasi, Tidak pernah menyebut, tidak pernah memanggil. tidak pernah juga memerintahkan, Memerintahkan, tidak pernah. tidak pernah. Saudara pernah mendengar bahwa Gemini itu tidak punya proposal, tapi kemudian bisa berproses dan cair. Pernah mendengar enggak? Maaf ya, setahu saya semua pencairan sudah sesuai kebutuhan. Tahu dari mana? Asumsi saya sudah. Jangan. Oh, asumsinya ya. Asumsi saya. Karena kan ada bagian validasi, Semua ada. ada bagian validasi untuk menetapkan di wajar hak menerima. Jadi tidak pernah ada kecurigaan kepada orang-orang di bawah saudara bahwa mereka akan bekerja menyimpang dari aturan. Tidak pernah ada pikiran ini. Pertama kemudian saya positif thinking. Nah, teman ini saya anggap orang qualified. Baik. Tidak mencapai jabatannya melalui proses. Oke. Terus saat ini yang terjadi hari ini saudara tahu nggak? Saya tahu. Bagaimana para terdakwa ini sampai dulu di sidang ini? Kenapa? Saudara tahu nggak apa soalnya mereka? Saya juga heran kenapa mesti jadi terdakwa. Karena semua ketahuan saya semua sudah melalui proses yang benar. Semua sudah melalui proses. Tapi kan saudara tidak tahu bagaimana saudara mengatakan semua sudah melalui proses. Normanya memang ada divalidasi segala macam, tetapi kan norma itu kan tidak selamanya jalan di kenyataan kan gitu. Tadi saudara bilang punya asumsi karena sudah
turun jelas segala macam, sehingga apalagi positif thinking dengan mereka. Pertanyaan saya kan gini, setelah saudara positif thinking dengan mereka, ternyata ada soal, tapi saudara hanya bisa menyatakan keheranan. Ya, tidak lebih daripada itu. Tidak. Tidak, ya. Saudara kenal dengan ketua sinode ini dalam hal ini pendeta yang Hanya kenal baik. Tahu nggak terkait pemanfaatan dana hibah di Gemi? saya tahu ini mendapatkan dana hibah, tapi pemanfaatannya saya tidak ikut campur. Tidak ikut campur, maksudnya tidak pernah mau tanya-tanya juga, tidak tahu lah. Tidak tahu yang boleh. Jadi saudara jadi saksi ini apa yang saudara mau terangkan di sini? Saya menjadi saksi, saya menyampaikan pertama proses ini pemberian dana hibah sudah sesuai dengan regulasi dengan perkara itu. Pemanfaatannya salah, saya juga tidak setuju dengan pemanfaatannya salah. Kita langsung bergerak ke saksi yang lain. Ya. Antara lain keamanan yang menurut dan kontribusi kepada keamanan keteraturan dalam masyarakat, jadi harus dibantu. Saudara tahu tidak mengenai apa yang tidak dapat dilakukan untuk penggunaan dana hibah? Saudara tahu tidak? Dana hibah itu kan tentunya ada ketentuan yang tidak bisa dilakukan dalam penggunaan dana hibah itu. Tahu tidak saudara? Tahu Apa antara? peruntukannya harus sesuai dengan proposal. Harus sesuai dengan proposal. Oke, lebih spesifiknya apa? Dana hibah itu tidak bisa digunakan untuk apa? Tahu tidak? Misalnya perjalanan dinas, boleh tidak menggunakan dana hibah? Setahu saya dana hibah tidak boleh untuk berjalan dinas. Kalau gaji bulanan atau honor bisa tidak? Setahu saya honor pun tidak bisa. Siapa yang menandatangani naskah perjanjian hibah? Naskah perjanjian hibah daerah biasa ditandatangani oleh penerima hibah dan bapak. Saudara singkat tidak di meja saudara untuk memeriksa NPHD, maksudnya untuk membaca seperti tanda tangan yang dibutuhkan. Saya sebatas hanya para koordinasi. Para koordinasi di NPHD atau di Di lembar disposisi. Oh, lembar disposisi. Kalau mengenai prosedur penerima hibah, tahu tidak saudara prosedurnya? Bermuara dari mana itu dana hibah yang diberikan kepada penerima hibah? Dana hibah setahu saya mulai dari proposal. Mulai dari proposal ya. Selanjutnya apalagi fakta integritas diperlukan tidak? Fakta integritas bagian dari itu sebelum pencairan harus ada fakta. Harus ada itu ya. Harus ada. Jadi menurut keterangan saudara didahului dengan proposal ya. Pelaksanaannya sesuai dengan apa yang saudara sampaikan tidak? Ada didahului proposal. Dalam Setahu pelaksanaan saya harus melalui proposal. ada melalui proposal. Yang lain-lainnya tadi saudara sudah sampaikan, saudara tidak mencampuri lebih jauh. Saya ke saksi Christopher ya. Ya. Saya kira dia. Dari
Ini yang mulia, sampai saat ini saya masuk pemeriksaan Mulai. itu Pak. Mulai tahun 2003. tentang penggunaan dana hibah. Apakah saudara bisa mengikuti kegiatan yang dibiayai oleh dana hibah? Minta maaf Pak, tidak sampai sekarang saya bilang menikmati. Ya, maksudnya saudara aktif sebagai apa tadi wakil ketua Wakil ketua. itu pasca saudara meninggalkan posisi wagub ataukah selama posisi wagub saudara ada di sana? Sudah dari tahun 2023 ini. 2023 saudara sudah wakil ketua MIM. Sebelumnya? Sebelum 2023? Saya belum menjabat wakil ketua. Tapi saudara di sana, pengurus di sana? Saya mulai dari pengurus tahun 2023. Langsung jadi wakil ketua tadi. Sebelum itu tidak pernah. Tidak pernah. Ini Pak, pemberian kegiatan-kegiatan yang dana hibah itu yang Pak ikuti. Yang mengikuti info kegiatan ada saya ikuti. Apa Saya itu? tahu. Seperti hibah-hibah untuk pendidikan, hibah-hibah untuk kesehatan. Itu saya tahu. Ini kalau misalnya ada kegiatan sidang majelis sinode semester 81 tahun 2022, Itu saya tahu. sebagai apa Pak? Bahkan di situ saya mungkin sebagai panitia. Itu acaranya apa? Acaranya sidang pemilihan pengurus yang baru. Sebagai panitia, ada berapa dana yang dipakai untuk sidang majelis sinode? Saya tidak ingat. Saya ingat. Tapi ada dana yang harus untuk mengcover kegiatan tersebut. Ada. Pak, saya mau tanya untuk Bapak ya, poin 36. Diperlihatkan kepada saudara dokumen yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan panitia penyelenggara sidang majelis sinode tanggal 1 Juni pada tahun 22 khususnya bertanggung jawab pembayaran uang harian 700.000 dan transport 300.000 mengikuti pemilihan komisi wanita kaum ibu di gereja Sawan Minut, yang mana dokumen tersebut adalah tanggung jawab penggunaan hibah dari pemerintah Provinsi Sud Sinode kepada Sinode Kemim tahun 2022. Ditanyakan kepada saudara, apakah saudara ada menandatangani daftar kegiatan penerimaan uang? Jelaskan Bapak-bapak kan bahwa saya tidak pernah menandatangani daftar penerimaan uang harian uang transport tersebut, dan saya tidak menerima uang harian sebesar 700.000 rupiah dan juga tidak menerima uang transport sebanyak 300.000 rupiah. Artinya tanda tangan saya atau dipalsukan. Coba bawa jelaskan mengenai hal ini. Terima kasih ya Bu. Ingat saya itu ada kegiatan ibu-ibu. Rupanya ada, saya baru tahu kalau ada uang transport dan uang itu. Tapi saya tidak menerima. Walaupun ada paraf saya, tapi saya yakin bukan paraf saya. Tapi saya tidak menerima. Itu berapa? Siapa yang membaca? Panitianya, Tapi kalau Pak, panitia juga ada. tapi panitia yang tidak aktif Pak. Panitia harian dan panitia mengurus itu. Ya, tadi Pak bawahan namanya kalau tidak ada muat pakai apa? Ternyata muka ini. Yang menurut saya prosedural dan di kantor gubernurnya, masalah pemakaiannya itu yang yang saya pribadi alami yang di luar aturan. Ini sebenarnya daftar apa Pak? Daftar honor untuk panitia.
puluhan orang. Totalnya tahu Saya nggak tahu. untuk modal press. Ini kan kegiatan ini yang SMS tercatat kan sekitar 2.400.000. Apa lagi yang selain apa ini 200 dolar? Banyak Pak. Makan minum mungkin masuk di situ. LED, tenda, dan saya ada nama saya itu Mono dan uang transport ada para saya tapi saya tidak boleh. Silakan penuntut. Saksi tadi menerangkan bahwa untuk pemberian hibah sudah sesuai dengan aturan. Nah, Asumsi saya. selaku wakil gubernur, saudara tahu aturan yang berpedoman untuk pemberian hibah. Pengetahuan saya prosedurnya harus melalui proposal. Bentar saksi, terkait aturan, memang saudara tahu aturan yang mengatur untuk pedoman pemberian hibah. Baik Kemendagri saudara tahu. Saya tidak tahu persis, tapi yang saya tahu penerimanya harus secara hukum. Yang akan memvalidasi itu adalah tim dari desa. Baik, pertanyaan saya dasar apa saudara menyampaikan bahwa bukan terus menerus untuk hibah? Saya tidak menyampaikan itu. Dia mengatakan setiap tahun terus Setahu saya, setahunya, setahu saya, tapi aturannya bagaimana? saya tidak tahu. Saudara tahu ada aturan dasar saudara menyampaikan terus menerus berdasarkan apa? Pergub 30 Enggak, dia menyatakan terus menerus itu berdasarkan fakta. Ya, Faktanya dia bilang, baik. ya. Tapi aturan yang mengatur secara terus menerus saudara tahu atau tidak? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Pertanyaan selanjutnya kepada saudara terkait dengan kegiatan di Jerman. Saudara tahu dengan WCCC Saya tahu. itu kegiatan apa? Kongres Media Sebelumnya. Yang diundang untuk kegiatan tersebut, apakah saudara selaku wakil gubernur dalam ini juga pihak sinode ataukah ada orang lain yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut? Setahu saya peserta ke sidang Media Sebelumnya itu Pak Ketua Sinode dan saya sebagai wakil ketua Sinode, bukan sebagai wakil gubernur. Jadi yang diundang pada kegiatan tersebut hanya 2 orang. Pertanyaan kepada saudara, sepengetahuan saya, saudara, selain saudara bersama dengan Ketua Sinode, siapa lagi yang ikut kegiatan tersebut? Tapi Indonesia banyak. Untuk di Provinsi Sulawesi Utara, Di Provinsi Sulawesi Utara ada Pak siapa? Pak Oli, Pak Oli, Pak Gubernur. Gubernur, dan Pak Pak Freddy Kaligis ikut, saya tahu di sana ketemu di sana. Pak Asyanugi Mikawanto ikut. Ada ketemu di sana. Saudara tahu biaya untuk keikutsertaan baik Pak Freddy dan Pak Asyanugi Mikawanto itu dibayar dari kegiatan apa? Apakah dari pemerintah provinsi atau dari dana hibah? Dari pemerintah provinsi tidak ada itu perjalanan. Saudara tahu itu dipertanggungjawabkan lewat dana hibah? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Dalam BAP saudara menerangkan bahwa kegiatan di Jerman, saudara terdakwa Freddy Kaligis sempat meminjam uang kepada saudara. Saudara terangkan seperti apa kondisi waktu itu? Saya berangkat pakai dana pribadi. Sampai di sana, Pak Freddy habisan uang. Tidak bagi saya kasih dulu. Berapa uang yang dipinjam? Saya bisa sekitar 20 juta nanti. 20 juta. Kapan dikembalikan? Setelah sampai di Indonesia, Setelah sampai di 11 Indonesia. juta. Apakah kegiatan di Jerman itu berapa hari seingat saudara? Ingat saya 3 malam. 3 malam. Untuk transport
transportasi di Jerman. Seingat saudara, untuk biaya transportasi baik terdakwa Freddy Kaligis dan terdakwa Asyono Kawati itu dibayar oleh siapa? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Saya biaya sendiri. Saudara biaya sendiri. Baik, terkait dengan rekomendasi yang saudara Parah, benar atau tidak saudara Parah merekomendasikan baik kepada terdakwa Freddy Kaligis dan Asyono Kawati untuk mengikuti kegiatan di Jerman. Apakah saudara pernah mengeluarkan surat rekomendasi? Pengetahuan saya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi. Jadi saudara tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi. Itu pada waktu itu betul tidak ada kewenangan untuk memberikan surat keluar. Jadi sepengetahuan saudara, terdakwa Freddy Kaligis dan terdakwa Asyono Kawati, kapasitas menghadiri kegiatan tersebut sebagai apa? Yang saya tahu bukan sebagai urusan pemerintah provinsi Sulawesi Utara, mungkin sebagai urusan itu. Saudara merupakan salah satu pengurus dalam Sinode Gemim. Betul. Seingat saudara, apakah ada surat tugas atau seperti apa terkait keberangkatan terdakwa Freddy dan Asyono Kawati? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Apakah pada kegiatan tersebut hadir juga Luki Romo, Pak? Setahu saya hadir. Siapa lagi yang hadir? Ingat saudara? Ada yang disebut nama-nama disebutkan tadi. Saudara pernah diperiksa di penyidik Polda kan? Sebanyak 2 kali, bukan? Betul. Apakah saudara masih bertetap pada keterangan saudara? Sampai saat ini saya tetap dengan perkataan saya. Mohon izin yang mulia kami membacakan PAT sanksi saya penuntut umum poin 46 bahwa pada tahun 2023 ada program hibah dari pemerintah provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode Gemim sebagai bantuan hibah Yayasan Aisyah Wenas untuk pengembangan pendidikan Yayasan Gemim ketika Medika untuk mengembangkan kesehatan sementara. Pada tahun 2023 kedua yayasan tersebut memberikan kontribusi sebagai berikut. A. Yayasan Gemim Medika menerima hibah sejumlah Rp500.000 untuk pembangunan rumah sakit Kaum Pusat sementara 2023 ada kontribusi kepada Sinode Gemim sejumlah Rp6.750.000. B. Yayasan Aisyah Wenas menerima hibah untuk pengembangan pendidikan sejumlah Rp2.500.000. Sementara pada tahun 2023 berikan kontribusi sebesar Rp4.192.000 dari asrama mahasiswa UKIP dan Rp1.605.000 dari Fakultas Teknologi. Pertanyaannya, sebagai Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Diakonia Sinode Gemim dan sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2023, apakah saudara mengetahui hal tersebut? Apakah saudara dilibatkan dalam pengelolaan dan bagaimana tanggapan saudara terkait hal tersebut? Jawaban saudara bahwa terkait hal tersebut saya tidak tahu karena saya tidak dilibatkan, walaupun sebenarnya hal tersebut merupakan tugas yang telah Gemim dan menurut saya hal tersebut ironi karena sesungguhnya tidak perlu diberikan hibah namun langsung mengapa dimintakan dana hibah dan dipertanggungjawabkan dalam dana hibah. Jawaban saudara benar seperti itu? Benar jawaban saya. Apa alasannya jawaban seperti itu? Ada bantuan hibah, ada kontribusi apa? Yang pertama, saya sama sekali tidak mengetahui persis pemanfaatan dana ini, baik yang melalui Yayasan Kesehatan maupun Yayasan Pendidikan. Saya tidak tahu persis karena saya tidak aktif tentang hadir di Sinode Gemim sehingga saya tidak tahu berapa harga, berapa itu pemanfaatan dana ini sehingga saya tidak tahu persis. Poin kedua, ditanyakan kepada saudara apakah saudara kenal dengan surat tersebut? Jika kenal, jelaskan. Dan jawaban saudara, sulungan dan rekomendasi tanggal 4 Agustus saya memberikan jawaban 1. Saya mencurigai surat tersebut hanya rekayasa karena penomorannya dari Biro Tetra seharusnya penomoran dari OP Wakil Gubernur. 2. Yang diundang oleh EKKS untuk mengerti tersebut hanyalah perintah dan saya sendiri. 3. Bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau acuan untuk menggunakan hibah pemerintah Sulawesi Utara kepada Sinode Gemim. 4. Menggunakan dana hibah itu dengan luar negeri oleh melanggar NHBD sehingga yang bertanggung jawab adalah Ketua Sinode Gemim dan Bendahara Sinode Gemim Billy Lucas serta pihak yang menerima menggunakan fasilitas yang ditanggung atau dibiayai dengan dana hibah. 5. Sewaktu berada di Jerman, Medika Kaligis meminta uang kepada saya untuk akomodasi dan setelah kembali menau sudah diganti uangnya. Benar jawaban saudara seperti itu? Benar. Jadi kalau surat tersebut saya kembali lagi langsung bertanya kepada saudara.
rumahnya harus di TOP Wakil Gubernur, bukan di Biro Peska yang saudara curigai. Yang pertama, jika pun ada rekomendasi itu bukan perintah untuk membayar. Bukan kegiatan di Jerman. Ya, rekomendasi yang berasal itu kegiatan itu. Dan yang intinya, saya tidak punya kewenangan untuk menandatangani surat keluar. Apalagi memperintahkan memberikan rekomendasi untuk ada orang untuk berangkat. Jadi saya katakan saya tidak tahu rekomendasi tersebut. Dan yang berikut direncanakan siapa yang paling bertanggung jawab adalah yang penerima dana, pimpinan dan bendahara. Itu bukan hanya ketua senior, tapi bendahara juga tahu persis, harus tahu persis karena dia yang terakhir untuk melakukan pembayaran. Baik. Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Apakah dana dia itu dibahas pada bulan apa di tahun 2022? Saudara ingat atau tidak? Saya tidak ingat. Saudara tidak ingat. Yang mempunyai kewenangan untuk membahas dana. Revisi pembahasan itu dalam DPD itu dilaksanakan oleh TAPD. Baik. Apakah TAPD wajib melaporkan kepada saudara terkait hasil pembahasan TAPD untuk kegiatan dana insentif daerah sebesar 22 miliar? TAPD banyak menyampaikan kepada Faktanya saudara sebagai wakil gubernur pernah menerima laporan terkait pembahasan dana DID? tidak pernah menerima. Saudara tidak pernah menerima. Seingat saudara pada bulan Desember, apakah dilaksanakan perayaan Natal yang diselenggarakan di Gedung Mapalus? Saya ingat saya hadir. Saudara hadir. Apakah pada kesempatan itu diberikan diakonia kepada emeritus? Ingat saya, iya diberikan. Berapa jumlah yang diterima? Saudara ingat atau tidak? Saya tidak ingat. Saudara tahu dari mana uang untuk pemberian dana emeritus tersebut? Saya tidak tahu. Untuk DID 4 miliar ke Biro Kesra yang di dalamnya ada Sinode Gemim menerima dana DID tersebut. Saudara tahu jumlah besarnya? Saya tidak tahu. Untuk peruntukannya saudara tidak tahu? Saya tidak tahu. Pengelola keuangan yang terlibat langsung, tapi sepengetahuan saudara Selama saya hadir, tidak pernah membahas peruntukan. tidak pernah. Tapi sepengetahuan saudara, apakah di tahun 2023 kami menerima dana hibah? Menerima dana hibah terkait dengan penggunaan ketika kami menerima dana hibah, tidak pernahkah dibahas dalam rapat badan pekerja menjadi sinode? Selama rapat saya hadir, tidak pernah dibahas. Dalam tahun 2023 berapa kali saudara menghadiri rapat badan pekerja menjadi sinode? Saya lupa, saya tidak hadir. Jangan hadir. Jadi saudara tidak mengetahui terkait dengan itu. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana pengeluaran uang? Walaupun saudara bukan terlibat langsung di situ, tapi saudara pasti mengetahui ya. Saudara tahu saja. Pengelolaan uang ada di kewenangan Pak Ketua dan Bendahara. Bendahara, Kabag Keuangan, Termasuk Kabag Keuangan. termasuk Kabag Keuangan. Apakah terkait pengeluaran uang secara umum ya, bukan secara umum di dalam Gemim itu, apakah itu tidak pernah dibahas dalam rapat badan pekerja majelis sinode? Sepengetahuan saudara. Selama yang saya hadir, saya ikut, kebetulan tidak ada pembahasan itu. Tidak ada pengelolaan keuangan. Itu pengelolaan keuangan. Semua keuangan, baik dana hibah maupun dari dana Gemim sendiri. Kalau selama saya hadir, tidak pernah. Tidak pernah. Orang saudara seharusnya untuk dana hibah ada proposal terlebih dahulu. Ditanyakan kepada saudara selaku wakil gubernur ketika itu, apakah saudara pernah melihat secara langsung proposal dana hibah dari Sinode Gemim mulai tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023? Ada beberapa kegiatan yang saya sebutkan. Beberapa kegiatan maksudnya apa? Seperti kegiatan sidang majelis sinode itu saja. Sepengetahuan saudara, proposal dana hibah di tahun 2020 itu ada berapa proposal
tim evaluasi tahun 2020. Tidak tahu. Saudara tahu nomor SK-nya? Saudara tidak tahu. Sepengetahuan saudara, siapakah yang menjadi anggota tim evaluasi di tahun 2020? Kalau saya di evaluasi diberikan oleh Sepro pada waktu itu. Sepro pada saat itu siapa? Kalau saya pada kerja. Oke. Selain itu, sepengetahuan saudara, penganggaran dana hibah di tahun 2020 itu dari SKPD mana? Kalau saya di tahun 2020 langsung dari Badan Pengelolaan. Oke. Gunanya tim evaluasi itu untuk apa sepengetahuan saudara? Itu seleksi terakhir, Seleksi terakhir. validasi terakhir, apakah satu institusi berhak wajar menerima. Oke. Untuk tim evaluasi, apakah harus membuat rekomendasi? Kalau saya harus membuat Oke, rekomendasi untuk siapa dan dibahas di mana? direkomendasikan itu diputuskan penerima atau tidak. Iya, rekomendasi untuk Gubernur Sulawesi Utara dibahas di rapat TAPD. Sebelum Pak Gubernur harus melalui TAPD. Iya. Oke. Tahukah saudara SK tim evaluasi tentang pembentukan hibah dan bantuan sosial berupa uang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ada SK nomor 455 dan di tahun 2021. Saudara saya Tadi saudara menjawab sepengetahuan saudara di 2020 ada tim evaluasi. Apakah saudara mengetahui hasil rekomendasi dari tim evaluasi di 2020?